Pertempuran Ambarawa atau disebut juga Peperangan Ambarawa merupakan peristiwa perlawanan yang terjadi antara tentara dan pemuda Indonesia melawan tentara Inggris. Kala itu, rakyat Ambarawa dan tentara keamanan rakyat TKR melakukan perlawanan terhadap sekutu terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini bermula ketika pasukan sekutu yang diboncengi Netherlands India Civil Administration Indonesia berusaha membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan di Jepang. Hal tersebut membuat para pemuda Ambarawa dan TKR menjadi marah, dan pertempuran pun tidak dapat dihindari. Pertempuran Ambarawa dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang. Sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945, pihak Indonesia memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun ternyata mereka diboncengi oleh tentara Nederland Indische Civil Administration Indonesia yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, di antaranya sebagai berikut. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya, melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners War and International unit tawanan perang dan internerikan sekutu. Jalan raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia sekutu, dan sekutu tidak akan mengakui aktivitas massa dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Pada 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumatro melawan tentara sekutu. Pada 21 November 1945 pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah bimbingan pesawat tempur. Namun pada 22 November 1945 pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan dari Boyolali, Salaya III, Kartosuro sehingga membentuk garis ke dalam medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang, pasukan TKR dan Divisi V Purwokerto di bawah pimpinan Imam Ad-Darogi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan sekutu yang berkedudukan di desa Pigir. Pasukan Imam Ad-Darogi berhasil menduduki desa Pigir dan merebut desa-desa sekitarnya. Lalu batalion Imam Ad-Darogi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sungeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan Indonesia dari belakang. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bendano dengan bantuan Resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin Uni Sastratmo Jo, dan batalion dari Yogyakarta. Gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Di Desa Jambu, para komandan mengadakan rapat koordinasi
yang dipimpin oleh Kolonel Dahlan Iskandar. Rapat itu menghadirkan pembentukan komando yang disebut Markas Pemimpin Pertempuran dan bertempat di Magelang. Sejak saat Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur, dikuatkan pasukan bertempur secara bergantian. Pada 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, yaitu Letkol Isdiman gugur. Setelah mengetahui Isdiman gugur, maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto, Kolonel Sudirman, turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman semakin menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan perang Sukipura. Taktik ini segera diterapkan agar musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejak saat itu, pimpinan pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada 5 Desember 1945, musuh terusir dari desa Banyu Biru yang merupakan garis pertahanan yang terdepan. Pada 12 Desember 1945, dini hari pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkiraan berada di Beteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran. Pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa yang mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini merupakan arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Dengan kemenangan ini, nama Sudirman semakin populer sebagai komandan dan pemimpin TKR. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat, yaitu pasukan TKR dan rakyat yang menolak kembalinya penjajah di bumi pertiwi Indonesia. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga dibangun Momen Palangan Ambarawa. Berikut ini beberapa tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa. Yang pertama, Mayor Sumarto. Yang kedua, Imam Adrongi. Ketiga, Mayor Soeharto. 4, Mayor Sorjono. 5, Sugeng. 6, M. Sarbini. 7, Roni Sastromojo. 8, Kolonel Dahlan Iskandar. 9, M. Sarbini. 10, Roni Sastromojo. 11, Kolonel Dahlan Iskandar. 12, Letkol Isdiman. 13, Kolonel Sudirman.